Ya, ketemu lagi di Speedlit 48 ya. Ini spesialnya gua ngundang junior gua, dokter hewan ya. Dan kenapa bisa jadi dokter hewan ini panjang ceritanya dan gua pernah dapat gifts lah bisa dibilang ya dari teman gue ini ya. Itu giftsnya apa nanti gue bocorin belakang. Dan di sini namanya Jasmine Deansyah ya. Kita sambut dulu orangnya. Halo Min. Halo Kang, Oke, sehat Min? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Farid? Gue juga sehat ya. Dan di sini kita beda 12 jam, tapi faktanya bukan lagi di Jawa. Bener ya, Min? Ya, betul. Oke. Nah, Min, sebelum gue panjang lebar ceritain lo, karena kita udah kenal lama gitu ya. Jadi gue persilakan lo ceritain siapa nih Jasmine Diansyah, dan biasanya gue panggil Imin kan, ya kan? Oke, ya. 1 menit buat lo, Min. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Diansyah. Biasa dipanggil Imin kalau dari teman-teman SMA, tapi kalau nama kecil biasanya dipanggilnya Ami. Jadi dulu ketemu Kang Farid itu dari ekskul baris-baris di SMA. Dan terus lanjut juga ke Volts juga. Terus jadi kalau aku sendiri dari SMA lanjut ke kuliah kedokteran hewan di IPB. Setelah kuliah sarjana, lanjut ke koas dan alhamdulillah lulus Januari lalu, bulan lalu tahun ini, dan sekarang lanjut kerja di NGO. NGO yang aku tempatin sekarang itu namanya Sintang Orangutan Center di Kalimantan Barat, dan fokus NGO-nya ini ke rehabilitasi orangutan. Oke, siap. Thank you, Min ya. Kebuka nih, ya kan? Di luar Jawanya, ternyata lagi di Kalimantan, khususnya di NGO apa terkait penangkaran orang hutan. Benar ya, Min? Rehabilitasi, bukan penangkaran. Rehabilitasi. Ya, Sorry, sorry. Rehabilitasi beda ya. Oke, beda. beda. Oke. Nah, ini kan menarik ya. Jadi maksud gue, orang juga penasaran apa nih motivasinya atau interestnya Imin ke hewan sampai akhirnya mendalami banget ya sainsnya gitu ya, IPA-nya diterusin ke sekolah gitu kan di kuliah. Dan sekarang lanjut lagi spesifik ke hewan. Sebenarnya bukan orang utan aja Min ya yang lu handle ya, udah banyak mungkin ya. Udah mulai dari pas kuliah, ya nggak sih? Praktek ini Kalau itu. pas kuliah sih sebenarnya kebanyakan hewan peliharaan gitu, Hewan anjing peliharaan, kucing. benar. Mm-mm. Benar, 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 benar. Terus Sekarang paling lebih serius. ternak. Ternak, Iya, benar, ya kan? Sapi mm. lah, ya kan? Dan yang Ya lainnya, dan kambing domba. Mm-mm. kambing domba sekarang lebih spesifik lagi. Dan ini masih endangered nggak, Min? Endangered species. Masih nggak? Iya Orang hutan. masih Kang. Masih kan? Mm-mm. Ya, Makanya itu perlu direhabilitasi dan yang lainnya gitu kira-kira ya. ya. Sip lah. Agak paham ya, padahal gue coba nebak-nebak tadi apa yang gue sampaikan. Oke, Min. Berhubung ini apa namanya bisa dibilang talk show-nya ya, bukan tentang hewan ya Talk kan, show. tapi tentang leadership dan manajemen. Tapi gue penasaran nih, apa nih yang bisa gue kira-kira tarik ya benang merahnya dari Mm-mm. cerita lu ini dengan tadi sekali lagi leadership dan manajemen. Oke, dan lu punya 2 menit, Min, buat apa namanya cerita nih. Kalau Imin cerita leadership atau manajemen itu mau cerita apa? Siapa tahu mau cerita Mm. pengalaman manajemen di Paskibra SMA, mungkin pas kuliah ya kan manajemen waktunya, dan mungkin Mm-mm. sekarang di NGO gitu. Jadi silakan aja men ya, cerita apapun nanti gue bantu buat tarik ke leadership dan manajemennya. Oke men. Mm-mm. Oke, siap. Speed lead ala Imin. Ya, kalau untuk leadership di kedokteran hewan itu sebenarnya ada dan sering juga diangkat jadi satu tema khusus disebutnya veterinary leadership. Dan kalau dari aku sendiri sih leadership di kedokteran hewan itu sangat erat ke apa ya hubungannya sama One Health. Jadi One Health itu apa kerjasama kolaboratif antara banyak sektor dan transdisiplin juga untuk mencapai satu tujuan utama untuk kesehatan dan keseimbangan dari manusia, hewan, sama lingkungannya. Dan itu memang apa ya karena nggak cuman orang-orang dari kedokteran hewan juga dari kedokteran manusia, kedokteran gigi, bahkan dari apa sisi lingkungannya seperti apa orang-orang dari biologi, kemudian dari kesehatan masyarakatnya juga gitu. Jadi memang leadership-nya sangat diperlukan karena di situ dokter hewan atau
orang-orang yang eh, punya apa ya kompetensi di bidangnya masing-masing harus bisa mengomunikasikan apa yang mereka tahu supaya tujuannya itu tercapai dan orang-orang juga menangkapnya mengerti karena apa ya punya kesepahaman ini tuh untuk tujuan yang lebih besar seperti itu. Jadi eh, setiap orang di timnya itu harus apa ya punya kemampuan untuk melakukan apa leadingnya itu dan jadi pengikutnya juga jadi nggak semua cuman satu orang dan aku nih yang paling ngerti gitu jadi harus apa ya harus bisa nerima masukan dari orang dan bisa mengomunikasikan apa yang mereka tahu juga. Oke, pas banget waktunya ya. Oke, Min, eh, sebelum masuk ke 2 menit gue, karena kan kita punya 2 menit Mhm. 2 menit ya, lu 2 menit, gue 2 menit. Nah, Oke. di sini gue mau komen satu hal. Yang lu sampein itu persis banget apa yang dilakuin di VOTS sekarang. Kan Imin juga udah join VOTS ya, tapi dulu pas Mhm. mungkin masih programnya sebatas bahasa Inggris gitu ya. Iya. Dan sekarang kita udah jadi NGO juga, udah jadi non-profit gitu ya. Dan ada satu divisi kita, namanya VOTS Katapa, itu intinya tentang green action. Orang tuh pada Mhm. bertanya-tanya ya, katanya bertanya-tanya. Jadi orang tuh, kenapa tiba-tiba bahasa Inggris kayak lingkungan? Mhm. Dan lu tahu jawaban gue tuh simple. Jawaban gue adalah gue pengen orang tuh nggak cuman pinter, nggak cuman fluent gitu ya, nggak Mhm. cuman bisa lanjut sekolah gitu kan, tapi dia peduli sama lingkungan gitu lah. Dan ini juga pernah ibu ibu gue nyampein tuh katanya kalau ngurusin orang harus ngurusin lingkungannya juga, karena itu satu Mhm. paket. Dan lu nyampein tadi konsep One Health ya, Mhm. di mana nggak cuman orangnya gitu ya, tapi dari sisi lingkungannya gitu kan. Jadi ibaratnya jadi kayak satu kesatuan gitu ya men ya, kira-kira ya. Keren banget sih. Ini lu masih ingat nggak? Ini kan pelajaran kuliah pasti ya. Iya, Ini One pelajaran Health kuliah. ini dari mana men? Negara yang mempelopori inilah bisa dibilang gitu. Wah, ingat nggak kira-kira? Hmm. US kah? Pelopornya, Atau pelopornya aku juga lupa. UK? Oke, Tapi oke. kalau untuk Barat ya. update sih dari CDC biasanya. CDC, oh it means itu Hmm. US. Di Itu US. US. Dan Hmm. ini jadi bagus ya. Gue pikir CDC dulu kental kan sama COVID ya. Manusianya aja kan Hmm. gitu ya. Tapi ternyata ini konsep berlaku ya untuk manusia dan hewan dan lingkungannya juga. Kira-kira Iya. kayak gitu ya. Bagus sih, keren banget, keren banget. Oke. Nah, Men, gue masuk ke 2 menit gue ya. Kata Imin, ini belum Oke. nanya aja udah panjang nih komennya. Oke, Min. Di sini gue mau nanya, Min. Oke, itu kerjasama ya, Min ya. Hmm. Pihak-pihak tadi ya, terutama fokusnya tadi 3. Manusianya sehat, hewannya sehat, lingkungannya sehat. Karena memang kita nggak terlepas dari 3 ini gitu ya, kira-kira. Hmm. Nah, realnya itu dalam konsep One Health itu apa yang dilakukan sama, ya bisa dibilang pakar-pakar untuk melaksanakan teori ini? Apakah bikin kode etik misalnya? Atau kayak guidance gitu, Min? Hmm. Atau misalnya itu kan di ranah biasanya yang global ya, mungkin yang di lokal ada Hmm. kayak kebijakan khususnya gitu ya. Boleh Imin cerita dari sisi manapun atau langsung real pengalaman. Oke, gue di NGO nih gini Kang cerita realnya gitu. Yang gue lakuin Hmm. sekali lagi untuk tujuannya manusianya sehat, hewannya sehat, sama lingkungannya juga aman. Silakan. Kalau untuk apa guidance itu sebenarnya ada biasanya kalau di Indonesia penyakitnya tuh namanya penyakit zoonosis. Jadi Hmm, penyakit yang bisa nular antara hewan ke manusia atau manusia ke hewan itu. oke. Dan yang paling sering mungkin rabies ya Kang. Jadi memang Rabies ada ya. kerjasama Hmm, dari apa? Karena penanganannya memang khususnya di hewan. Kalau apa seringnya kelihatan di hewan. Terus tapi kalau ada kasus di manusia itu harus di tracing balik gitu ke hewannya yang mana Oh, dan harus di apa ya ditangkap, diamati dan harus dikasih tindakan lanjut gitu. oke, baik. Jadi gue inget tracing tuh inget COVID kemarin gitu juga ya. Kalau COVID kan tracingnya human ya, ya, Min ya, Mhm. manusianya kan. Tapi ini sampai ya hewannya juga gitu ya. Karena Mhm. tadi apa istilah Min yang dari manusia ke hewan, hewan ke manusia tadi? Zoonosis. Zoonosis. Oke ya. Dan ini walaupun habis ya, gue punya satu pertanyaan lagi. Nah, Min, Oke. tadi teorinya gue udah dapat banget One Health. Terus lu Mhm. dig deep di bagian yang tadi tracing hewan dan manusianya untuk saling cek biar nggak saling nular lebih lanjut lagi kira-kira kayak gitu. Nah,
sekarang realnya lagi, men. Lulus kuliahnya tadi 2000 berapa, Men? Lulus kuliah? Baru tahun ini. Oh, jadi sorry, kalau gue kan dulu lulus kuliah tuh langsung pas lagi pakai toga dan ininya langsung gitu ya. Mm-mm. Kalau lu kan ada koasnya itu ya, Min ya? Ya, Bener ya, Min? mm-mm. Ya Oke, ada coba berarti gue ulang profesinya. pertanyaannya. Pertama kali kuliah tahun berapa? 2017. 17. Lulus di 2023 ini, Januari ya, kemarin ya. Karena Mm-mm. ada Ya. koasnya. Oke, nah, Mm-mm. gue mau nanya, Min, udah berapa NGO atau tempat yang lu real mempraktekkan tadi, One Health tadi? Kan sekarang NGO nih yang sekarang. Hmm. Terus sebelumnya ada Hmm. lagi nggak? Mungkin di magang-magang aja Oh, sih Kang magang ya, gitu. intern ya, Mm-mm. internship ya. Ya. Oke, nah, coba lu pilih dari yang magang sama yang sekarang. Itu kira-kira Mhm. mana yang paling kental lu bisa praktekin One Health ini? Maksudnya ada cerita yang spesialnya di yang mana nih? Yang pas intern apa yang sekarang? Dan mungkin viewers gue biar lebih paham. Oke, di lapangannya itu gimana nih gitu untuk One Health? Silakan. Mungkin yang kemarin itu sempat magang di apa namanya, koperasi peternak di Bandung Peternakan. Selatan. Oke. Jadi waktu itu emang pas pas banget lagi ada wabah. Sebenarnya wabahnya pun bukan Hmm. Oh, yang kuku bukan itu ya, Min ya? ya, ya Oh, oke, oke, itu oke. Oke. wabahnya tuh sebenarnya nggak nular ke manusia, tapi Ya, memang bikin apa ya, panik juga karena panik. eh, orang banyak yang bertanya-tanya ini dagingnya bisa dimakan atau enggak gitu. Oke, Terus oke. apa boleh dipotong atau enggak gitu. Jadi dan emang apa ya, kalau karena waktu itu koperasinya itu ngurus sapi perah yang harusnya apa ya, komoditinya itu susu gitu bukan dagingnya, tapi tetap juga apa ya, bikin kepanikan di peternaknya karena produksinya turun drastis dan Oke. waktu itu banyak juga kasus kematian dan dari kami yang kedokteran hewannya itu harus apa ya, ngasih tahu gimana penanganannya ke apa, ke peternaknya atau ke masyarakat di sana dan cara nanganin kalau emang ada yang sakit itu karena si virusnya ini tuh bisa tahan lama di lingkungan. Penyebab penyakitnya itu virus dan virusnya bisa tahan lama di lingkungan dan menyebarnya tuh cepat banget, bisa lewat udara juga, Oh, bisa lewat pokoknya apapun yang nyentuh virus itu bisa membawa virusnya. Jadi oke. penyebarannya sangat tinggi walaupun Gila kematiannya juga ya. rendah. Mm-mm. Iya, 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 iya. Dan maksud gue gini ya, kemarin aja kita udah ngalamin sendiri COVID itu udah kayak pertama gitu ya, yang ada airborne atau apa ya, yang lewat Mm. udara lah, terus lewat percikan dan yang lainnya, itu kita udah ngerasain Mm. ya betapa krisisnya gitu kalau udah urusan virus gitu ya. Dan ini tadi email lebih lah dekani lagi apa kalau sama hewan bisa bisa kayak tadi ya, berbagai perantara dan ini sangat cepat dan yang lainnya gitu ya, Men, ya, kira-kira ya. Mm. Oke. Dan thank you, men. Jadi gue kebayang banget itu. Itu yang paling ini ya kerasa ya tadi di Bandung Mm. Selatan. Ya. Terus hewannya sapi. Ya. Nah ini Mm. sedikit, men, terakhir sebagai konklusi juga. Kalau di sekarang yang di orang utan, apa bedanya, Mm. men? Karena kita cuma tahu ini beda hewan, yang satu kakinya 4, ya kan? Nah ini orang utan nih gimana nyebutnya? Dua tangan dua kaki atau gimana nih? Iya, dua tangan dua kaki. Dua tangan dua kaki ya. Oke, kalau sekali Mm. lagi ya, sapi 4 kaki dan ini dua tangan dua kaki. Nah, gue cuma tahu bedanya itu, gitu kan. Nah, sekarang kalau lu sendiri, Min, apa yang lu ngerasain pada saat nge-treat sapi tadi, ya, Mm. sama yang orang utan ini? Maksudnya ada pengalaman baru apa lagi nih, Min, di NGO yang sekarang? Silakan. Jadi sebenarnya memang kalau secara umum memperlakukan hewan memang ada apa ya, guidance-nya mungkin kalau disebut Mm, karena ada mm, apa ya, kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi gitu. Tapi Oke, kalau khususnya kalau buat orang utan itu kan karena hewannya apa ya, dilindungi dan dilindungi. mereka juga apa ya, spesial sih menurutku karena Betul. kecerdasannya yang tinggi Beda ya. dan perilakunya pun beda gitu sama hewan peliharaan anjing kucing atau ternak Betul. sapi gitu. Dan eh, apa ya, ya lebih mungkin ditekankannya lagi karena mereka itu dilindungi di Indonesia dan statusnya yang makin terancam punah gitu sih Kang. Dan eh, banyak pengalaman baru di sini soalnya di kuliah nggak diajarin spesifik buat
nanganin Iya, benar. orangutan. Karena apa ya, harus memperhatikan perilakunya juga dan mereka punya Oh, apa ya, eh, perilaku yang khusus gitu. Mereka bisa nunjukin emosi dan oh iya. kecerdasan mereka tuh, maksudnya kan hewan kucing kalau disuruh bercermin gitu mereka nggak tahu kan yang dicermin itu adalah Benar, benar, mereka benar, gitu. benar. Tapi orangutan tuh tahu gitu. Oh, ini mukaku kayak gini gitu. Oh gitu. Mereka Men, bisa ngerti. mereka bisa bisa emosi dengan raut wajah, misalnya kayak Bisa, cemberutnya, bisa. bisa, Oh bisa. my God. Ngambeknya, terus apa ya? Apa sih kayak manjanya gitu. Iya, iya, iya. Iya, kayak manusia Ya, banget ya. Iya, iya, benar, benar, benar. mm-mm. Oke, Ya, aku pun oke. jadi lebih banyak lihat gitu, Iya, iya, memperhatikan dan memperhatikan ya ya. lebih sering. Thank you, Min. Jadi kalau gue bisa ekstrak nih, apa hubungannya leadership di kedokteran hewan tadi ya? Apa? Veterinary leadership ya? Tadi kalau nggak salah namanya ya. Dan leadership secara reguler gitu ya. Maksudnya yang secara human to human gitu. Satu, memperhatikan gitu ya. Memperhatikan karakter, ya Min ya. Terus nge-treatnya juga nggak bisa dipukul rata ya kan. Ya Mhm. tadi aja udah contoh gitu ya. Kalau ke sini gimana, kalau ke sini gimana, dan masing-masing ada kayak strength and weakness atau ada keunikannya gitu ya, Min ya. Dan itu menurut gue berlaku gitu. Kan nggak bisa ya. Lu masa tahu gimana cara nge-treat sapi dan itu disamain ke orang hutan. Kasihan ya. Hmm. Nanti kan lain ya kan. Dan Iya. kebalikannya ya kan. Kan nggak bisa juga kan. Apa namanya, pengalamannya di orang hutan dipakai 100% persis di sapi misalnya gitu. Kan nggak bisa juga gitu ya. Mhm. Jadi ini tetap berlaku berarti dari semua. Thank you, men. Udah mencerahkan nih.